Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kemarin ada pertanyaan dari Vina berkaitan dengan soal matematika. Ini Bapak jawab lewat video ya, biar kamu lebih jelas. Coba perhatikan baik-baik, kita bahas satu persatu. Coba perhatikan ya. Soal yang nomor satu, tentukan nilai dari A sin 225 derajat derajat. Cara mengerjakannya pakai kelipatan 90, 180, 360. Ini kita pecah sin 180 derajat plus 45 derajat ditambah 260 kurangi 45 derajat. Ya, ini 225 itu kuadran 3. 315 ini kuadran 4. Nah, kita tahu bahwa sin nanti ya untuk sin di kuadran 3 itu nilainya adalah negatif. Cos di kuadran 4 itu nilainya positif. Ya, dilihat di sini ya. Dulu kan udah diajaran di sini cos itu positif di kuadran 4. Kalau kuadran 1 all semuanya positif, sin konstan positif. Kalau di kuadran 2 sin yang positif. Sehingga sin di kuadran 3 negatif. Terus kita ambil jawaban ini, ambil 45-nya saja. Sin saja 45 derajat saja, jadi cos 45 tapi positif. Jadi sin 45 itu setengah akar 2, jadi min setengah akar 2 ditambah kali setengah akar 2. Jadi ditambah 1, 2 per 2 kan habis 1 ya. 1 akar 2, satu aja. Jadi ibaratnya 1 dikurangi setengah, jadi hasilnya adalah 1. 1 kurangi setengah jadi setengah akar 2. Ini jawaban A. Ya, ini jawaban A. Nanti kalau mau lihat video di post aja ya, di post nanti kamu salin baru lanjut video berikutnya. Di post dulu terus kamu bisa menjawabnya di buku tulis. Kita lanjut ke jawaban B sama C. Jawaban B dulu ya. Untuk jawaban B, 2 sin 2 sin 120 itu 180 dikurang 60 derajat. Ini ya. 2 sin langsung ambil 60-nya. Karena ini kuadran 2, sin positif ya, positif. Min 3 tangan 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Min 3 tangan 60. Tangan 60 itu adalah akar 3. Tinggal akar 3, kurangi 3 akar 3. Jadi gampangnya 1 kurangi 3, 2 akar 3. Nah, ini jawaban B. Sekarang jawaban C. Jawaban C, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya, kuadran 4. Kalau kuadran 3, cosnya ini nanti negatif. Kalau sin, kuadran 4 juga negatif. Nanti negatif. Nah, dulu cos 240 itu berarti 180 derajat plus 60 derajat. Min 6 sin. Ini 330 itu berarti 360 kurangi 30 derajat. Ya, 30 derajat. Jadi kita ambil yang 60-nya saja, hati-hati. Tapi ini ada min, jadi 4 min. Karena dia kuadran 3 cos negatif. Karena kuadran 4 sin juga negatif, min sin 30 derajat. Jadi, min 6 kali sin 30 itu juga setengah, min setengah. Jadi ini kalikan ini, jadinya adalah 2. Jadi min 2. Kalikan ini jadi min 2. Ini min kali min plus 6 dibagi 2, 3. Jadi min 2 tambah 3, 1. Ya. Jadi jawabannya ini 1.
Silakan nanti ketika menulis di apa namanya di buku jawaban ini kamu post aja videonya. Terus kita lanjut soal berikutnya. Lengkapi tabel berikut. 2Y sama dengan 2 sin 2X. Jika X-nya 0, kita satu-satu ya. Yang pertama dulu, ketika X-nya 0 derajat, ya, itu 2. X-nya ganti 0. Y sama dengan 2 sin 2 kali 0. Jadi Y sama dengan 2 sin 0. Karena 2 kali 0 kan 0. Sin 0 itu 0. Jadi 2 kali 0, 0. Berarti Y-nya 0. 0. Yang berikutnya, X-nya sama dengan 30 derajat. Masukkan ke rumus, Y sama dengan 2 sin 2 kali 30 derajat. Jadi Y sama dengan 2 sin 60 derajat. Sin 60 sama dengan ini akar 3. Akar 3. Yang berikutnya, saya tahu di atasnya berikutnya ya, 45 derajat. Y sama dengan 2 sin 2 kali 45 derajat. Berarti 2 sin 1. Jadi Y-nya adalah 1. Ya. Terus berikutnya yang 60 derajat. Y sama dengan 2 sin 2 kali 60 derajat. Jadi Y sama dengan 2 sin 120 derajat. Sin 120 itu pecah, 180 dikurangi 60. Karena kuadran 2 nilai sinnya positif, berarti 2 sin 60. Ya. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi ini dapatnya akar 3. Akar 3. Sekarang yang 90 ya, Y sama kita yang 90 derajat, masukkan Y sama dengan 2 sin 2 kali 90 derajat. Jadi Y sama 2 sin 180. Sin 180 itu 0. 2 kali 0. Jadi Y-nya 0. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Nanti ketika menulis silahkan di post videonya. Ya, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Gambarkan sketsa nomor 2. Jadi jawaban nomor 2 tadi digambar sketsanya. Saya ambil ya datanya ini. Jawaban ini kita buat sketsa. Sketsa grafiknya ini ya. Ini 0, 1, ini 2. Ini min 1, ini min 2. Ini 0. Terus ini sudutnya 30. 30, sebentar ya. Oke, kita buat sini aja ya. Sini, nah, ini 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, ketika X-nya 0, ini 0, titiknya 0, ini saya kasih titik-titik ya. Ketika 30, itu akar 3. Akar 3 itu di atas 1, di bawah 2. Jadi ini saya tulis ini akar 3 itu kira-kira di sini ya. Akar 3. Akar 3 itu kira-kira di sini. Akar 3 itu di atas 1, di bawah 2. Ini. Kemudian dari 0 sini 45 nilainya 1. Oh, sorry. 45 kok nilai 1. Sorry, sebentar lagi. Balik lagi ke awal. 45 itu kan 2 kali 1 kan 2 ya. Sorry nih. Ini harusnya 2. Ini 2 kali 1 2. Ya. Ini berarti 2. Ya. Berarti nilainya 2. Nah, balik lagi yuk. Jadi ini akar 3, terus balik lagi ini 2. Jadi ini akar ini berarti ini 2 ya. 2 di sini. Ini akar 3 di sini. Terus 90 di sini 0. Jadi grafiknya nanti seperti ini. Nah, selesai. Bentuknya kayak gini. Sorry. 90-nya saya geser aja. Ini terlalu lebar ya.
biar simetris. Tujuannya biar simetris. Di gambarnya nanti gini, sini. Bentuknya parabola separuh. Nah, ini smooth ya, bagus. Nah, gambarnya sketsanya seperti ini. Nanti silakan di post terus ditulis ya jawabannya. Kita lanjut soal yang nomor 4. Nah, tentukan nilai minimum, maksimum, periode, amplitude menggunakan bentuk fungsi ini. Ya, ini Bapak kasih rumusnya teorinya ini. Sebenarnya nggak pakai rumus ini juga bisa, tapi biar kamu tahu. Yang pertama dulu, A. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, A sama dengan Y 2 cos X plus 3. Yang paling mudah itu amplitudo dulu aja. Yang amplitudo, lihat ininya saja. 2, langsung. Di sini diterangkan pakai mutlak ya. Kadang-kadang ini ada main. Sebenarnya ini dimutlakkan. Kalau main nanti jadi tetapnya positif 2 gitu. Ada nanti misalnya main 2 cos. Nah, main 2-nya dimutlakkan berarti negatifnya hilang jadi 2. Ini amplitudonya. Terus berikutnya ini Bapak nggak urut nggak apa-apa ya. Nilai maksimum. Nilai maksimum. Lihat teorinya ini. Ya, A plus D. Ya, A plus D. Ya. Ini kan kalau dilihat persamaannya gini. Ya, ini A, ini D gitu ya. Atau dari sini ini cos ya, ini cos sama. Ini A, ini D. Nah, ini B-nya ini kan nggak ada nih, angka 1 ini B. C-nya itu nggak ada. C-nya di sini nggak ada. Ini kan rumusnya pakai C. Di sini C-nya nggak ada, adanya B. Berarti ini nanti kesimpulannya C-nya 0. Ya, kesimpulannya C-nya 0. Nilai maksimum rumusnya mutlak A ditambah D. Nah, D-nya ini positif 3 ya, positif 3. Jadi mutlak A-nya tadi berapa? 2. 2. Ditambah D-nya 3. Jadi nilai maksimumnya adalah 5. Kemudian nilai minimum itu nilai minimumnya kok lihatnya ini kita lihatnya cos ya. Sebenarnya sin sama cos itu sama. Coba jadi sin sama cos itu sama ya. Nilai minimumnya ini min mutlak A tambah D. Berarti min A-nya 2. Jadi min mutlak 2 tambah D-nya 3. Jadi min 2 tambah 3. Dapatnya adalah 1. Jadi nilai minimumnya adalah 1. Kemudian kita cari periode. Periode. Ya, periodenya T, ikuti rumus ini periodenya ini 2pi per P. T sama dengan 2pi per P. Berarti 2pi per B-nya 1. Berarti periodenya ya 2pi. Ya, dah. Selesai untuk jawaban A. Sekarang jawaban B. Ini A-nya. Ya, pakai sin. Ini B-nya. C-nya nggak ada. Ya, pakai plus minus C. C-nya nggak ada. C-nya 0. Nah, ini D-nya hati-hati minus 1. Ini D-nya minus 1 karena ada minus. Langkah pertama kita cari amplitudenya yang gampang. Mutlak A. Jadi ini mutlak 3. Ya, 3. Berikutnya kita cari nilai maksimum. Nilai maksimum. Nilai maksimum itu mutlak A plus D. Jadi mutlak A mutlak 3 plus D-nya. D-nya minus 1. Jadi 3 minus 1 dapatnya 2 nilai maksimum. Berikutnya nilai minimum. Nilai minimum itu rumusnya adalah min mutlak A ditambah D. Min mutlak A-nya adalah 3. Ya, A-nya 3. Plus D, D-nya adalah min 1. Jadi ini min 3, min 1. Dapatnya minus 4. Kemudian yang terakhir kita cari periode. Periodenya adalah ya 2B, 2pi per B. 2pi per 1. Jadi periodenya adalah 2pi. Ya, selesai semua ya ini. Untuk jawaban nomor B. Nanti ketika nulis silahkan di-post dulu videonya. Sudah ya?
Sudah. Kita lanjut soal terakhir. Diketahui X batasnya 0 sampai 360 derajat. Ditanya sin X nilainya min setengah akar 2. Sin X-nya itu berapa? Nilai X-nya itu berapa? Coba, ini saya kasih cara mudah ya. Kamu hafalkan apa namanya kuadran-kuadrannya dulu. Saya mengingatkan kembali. Kuadran 1 all positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tangan yang positif, kuadran 4 itu cos yang positif. Nah, kamu lihat di sini. Yang A dulu. Sin X sama dengan min setengah akar 2. Sin berapa? Nilainya setengah akar 2. Kita lihat dulu setengah akar 2 dulu ini. Lihat setengah akar 2, nggak ada minnya dulu. Setengah akar 2 itu sin berapa ya? Itu sin 45. 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nilai sin yang negatif, berarti sin yang negatif, karena ini negatif, kalau sinnya positif itu di kuadran 1 positif, karena all positif, dan kuadran 2 positif. Karena ini negatif, ini berarti sinnya ini di kuadran 3 dan di kuadran 4. Berarti jawabannya ini nanti, ya, ada dua jawaban X-nya. X-nya di kuadran 3 dulu, ya. Kita di kuadran 3 dulu, ya, 40 derajat plus apa. Nah, di sini 45-nya itu alfa. Jadi X sama dengan 180 derajat plus 45 derajat. Jadi X-nya ini adalah 225 derajat. Yang kedua di kuadran 4. Di kuadran 4 itu X-nya adalah 360 min alfa. Jadi X-nya ini 360 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi X-nya adalah 315 derajat. Jadi jawaban untuk 25 derajat dan 315 derajat. Ini jawaban A. Sekarang jawaban B. Cos E itu nilainya setengah. Nah, ini positif. Ya, nilainya positif. Setengah itu berapa nilai cos yang nilainya setengah? Yaitu 60 derajat. 60 derajat. Ya. Karena ini positif, ya, setengah kan positif. Jadi ini cos X ini nilainya positif, ada di kuadran 1, all positif, dan kuadran 4. Jadi jawabannya ada dua nih, ada di kuadran 1, ya. Jadi ini adanya di kuadran 1 dan 4, ya. Yang pertama dulu kuadran 1. Kuadran 1 ya langsung X-nya adalah 60 derajat langsung. Terus yang kedua kuadran 4. Kuadran 4 itu X-nya adalah 360 derajat min alfa. Nah, ini alfanya. Jadi X-nya ini 360 derajat min 60 derajat. Jadi X-nya adalah 300 derajat. Jadi jawabannya ada dan 300 derajat. Sekarang ya, kita lanjut yang C. Yang C ini nilai tangen X sama dengan min setengah akar 3. Tangan setengah akar 3 itu nggak ada. Ini salah ini. Bapak ganti aja ya. Ini saya ganti. Nggak ada setengah akar 3. Tangan itu adanya ya. Tangan itu adanya akar 3, satunya seper akar 3. Ini kemungkinan sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3. Ini kemungkinan kalau nggak salah ini sepertiga. Ini Bapak ganti ya. Ini nggak ada setengah akar 3 itu dia di sin sama cos. Ini saya ganti. Sepertiga akar 3 aja. Saya ganti ya. Saya ganti ini sepertiga akar 3. Nah, nilai tangan sepertiga akar 3 itu sudutnya adalah 30 derajat. Kalau dia positif dia 30 derajat. Nah, karena ini negatif, tangan itu negatif di kuadran 2 dan kuadran 4. Ya, kuadran 2. Sin kan positif, jadi tangannya negatif. Kuadran 4, cosnya yang positif, berarti tangannya negatif. Di kuadran 3, tangannya yang positif, berarti ini kuadran 2 dan kuadran 4. Ya, jadi kuadran 2
itu min alfa. Nah, ini sebagai alfanya. Jadi X-nya ini 180 kurangi 30. Jadi X-nya adalah 150 derajat. Terus yang berikutnya kuadran 4 itu X sama dengan 360 derajat min alfa. 360 derajat min 30 derajat. Jadi X-nya adalah 330 derajat. Jadi jawabannya ada dua nih. 10. Ini jawabannya. Silahkan nanti di video, di post, terus kamu jawab. Ditulis di kertas atau di buku. Oke, ini selesai jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Ya, mudah-mudahan paham ya, pakai video ya. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.